Pemirsa, dampak wabah penyakit kuku dan mulut di sejumlah daerah membuat penjualan hewan kurban di Kota Sukabumi, Jawa Barat menurun drastis. Akibatnya sejumlah lapak pedagang sepi, bahkan omset penjualan pun anjlok hingga 75%. Wabah penyakit kuku dan mulut yang menyerang sapi membuat penjualan hewan kurban di Kota Sukabumi, Jawa Barat lesu. Seperti yang terlihat di salah satu lapak penjualan hewan kurban di Subang Jaya, Cikole, Kota Sukabumi, jelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban berupa sapi turun drastis jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi lantaran warga takut sapi yang dibelinya terpapar PMK. Akibatnya omset pedagang anjlok hingga 75% dibanding tahun lalu. Pedagang mengaku hingga saat ini sapi yang dijualnya belum satu pun ada yang dibeli karena sepinya pesanan. Karena memang kekhawatiran masyarakat sampai hari ini belum ada yang menjual sapi-sapi pedagang. Ada yang menawar gitu? Belum, sampai hari ini belum. Orang masih merasa ketakutan dengan kasus PMK ini. Biasanya dari awal begitu selesai Syawal itu udah mulai ada yang terjual, tapi sampai sekarang udah tinggal mendekat beberapa hari lagi. Penurunan ya dengan adanya. Selain menyuntikan vaksin PMK ke hewan kurbannya, untuk menarik pembeli, pedagang pun menyiasatinya dengan menurunkan harga sapi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebanyak 4 ekor kambing kurban yang dijual pedagang di Surabaya, Jawa Timur diduga terpapar virus penyakit mulut dan kuku. Temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Satgas PMK setempat. Satgas PMK Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Surabaya mendatangi sebuah lapak penjualan kambing kurban yang berada di kawasan Jalan Medokan, Surabaya, Jawa Timur. Satu persatu hewan kurban diperiksa dan ditemukan 4 ekor kambing diduga terpapar virus penyakit mulut dan kuku. Tadi ada gejala klinisnya, jadi gejala klinis PMK itu mulai dari adanya luka seperti sariawan, kita sebut dengan ulcer ya, ulcer di daerah lidah atau di daerah sekitar mulut maupun di sekitar gusi. Terus sama yang lebih jelas lagi sebenarnya di daerah ini kakinya, kaki depan maupun belakang. Menghindari penularan serta pemulihan, keempat hewan kurban tersebut dipisahkan dari kambing lainnya untuk diisolasi serta mendapat pengobatan dan vitamin. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan.